Assalamualaikum, sahabat. Selamat datang kembali di channel Cerita Inspirasi. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah benda kecil yang jatuh ke dalam gelapnya solokan bisa mengubah garis takdir seseorang untuk selamanya? Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah luar biasa tentang pertemuan tak terduga antara bos kaya raya dan gadis pemulung yang membawa mereka ke dalam suatu kisah cinta yang unik. Mari kita simak bersama ceritanya. Langit sore itu menumpahkan amarahnya di atas kota yang sedang sibuk. Hujan turun, menderu bagai tirai tebal yang menutupi pandangan mata. Petir sesekali menyambar, terang, merobek awan abu-abu gelap yang menggantung sangat rendah di cakrawala. Di tengah riuh rendahnya kemacetan lalu, lintas kota yang membosang. Sebuah mahakarya otomotif melaju pelan, membelah genangan air di jalanan aspal yang basah. Mobil itu bukanlah mobil sport keluaran terbaru yang sering dipamerkan oleh para orang kaya baru untuk mencari perhatian. Itu adalah sebuah sedan klasik buatan tahun 60-an. Bodinya mengkilap dengan warna hitam, pekat yang memantulkan pendar cahaya dari lampu jalanan kota. Di balik kemudiara itu duduklah Bima. Wajahnya tegang dan garis rahangnya mengeras menyiratkan beban yang berat. Hari ini adalah hari penentuan dalam hidupnya. Sebuah rapat pemegang saham tahunan yang sangat krusial akan segera dimulai. Rapat itu akan menentukan masa depan perusahaan raksasa yang ia warisi dari keluarganya. Bima mengenakan setelan jas buatan tangan senilai puluhan juta. Namun pikirannya sedang berkecamuk hebat. Ia memilih mengendarai mobil klasik peninggalan mendiang kakeknya ini bukan tanpa alasan. Mobil ini adalah sebuah pengingat yang nyata. Pengingat bahwa kejayaan tidak pernah dibangun dalam semalam dan kemewahan sejati selalu terletak pada sejarah panjang serta tetesan keringat kerja keras. Kadang kala kita merasa sedang menggenggam seluruh kendali dunia di tangan kita, namun semesta selalu punya cara misterius untuk mengingatkan bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari takdir yang teramat agung. Kalimat inspiratif itu seakan bergema di dalam kepala Bima saat laju mobilnya terpaksa berhenti. Akses jalan utama menuju gedung pencakar langit tempat rapat diadakan ternyata terhalang oleh sebuah pohon tumbang akibat terjangan badai angin yang dahsyat. Bima melirik jam, tangan mewahnya dengan cemas. Jarum waktu terus berdetak tanpa ampun dan ia tidak boleh terlambat 1 menit pun. Kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin muda sedang dipertaruhkan hari ini. Para pesaing bisnisnya pasti akan menggunakan keterlambatannya sebagai senjata untuk menjatuhkannya di ruang rapat. Dengan helaan napas panjang yang berat, Bima mengambil keputusan nekat. Ia memutuskan untuk turun dari kehangatan mobilnya dan berjalan kaki memotong jalan sempit menuju lobi gedung. Ia mematikan mesin mobil yang bersuara halus itu, lalu mencabut kunci mobilnya dari laci dashboard. Kunci itu sangat unik dan tidak ternilai harganya. Kunci itu bukan kartu pintar elektronik yang canggih, bukan pula remote dengan sensor sidik jari. Itu adalah anak kunci mekanik yang terbuat dari campuran baja murni dan kuningan padat. Bentuknya berat, padat, dan diukir secara khusus oleh seorang pengrajin tua di benua Eropa puluhan tahun silam. Jika kunci ini hilang, mobil klasik itu tidak akan pernah bisa dihidupkan lagi. Tidak ada kunci duplikat, tidak ada satuan bengkel modern yang bisa membuat tiruannya dengan mudah. Kunci itu adalah jantung satu-satunya dari sang mobil klasik. Bima membuka pintu mobilnya perlahan. Angin kencang langsung menyapu wajahnya dengan beringas, membawa ribuan titik air hujan yang terasa sedingin es. Ia melangkah keluar dengan mantap, mencengkeram erat kunci berharga itu di tangan kanannya agar tidak terjatuh. Jas mahalnya seketika basah kuyup tersapu. Hujan menempel ketat di tubuhnya yang tegap. Ia melangkah cepat menyusuri trotoar beton yang sangat licin. Sepatu kulit mahalnya beradu keras dengan genangan air hujan.
menciptakan cipratan kotor yang menodai ujung celananya. Namun Bima sama sekali tidak peduli dengan penampilannya yang mulai berantakan. Fokusnya saat ini hanya satu, yaitu sampai ke ruang rapat besar. Itu tepat waktu untuk menyelamatkan perusahaannya. Tiba-tiba dari arah persimpangan jalan, seorang pejalan kaki berlari sangat tergesa-gesa. Pejalan kaki itu menutupi kepalanya dengan tas ransel besar, berusaha keras menghindari derasnya hujan. Karena pandangannya tertutup, pejalan kaki itu menabrak bahu Bima dengan benturan yang cukup keras. Bima terhuyung hebat ke arah samping. Keseimbangan tubuhnya goyah di atas trotoar yang dipenuhi lapisan lumpur tipis. Dan di detik yang terasa berjalan sangat lambat itu, Bima merasakan benda logam yang dingin itu tergelincir dari genggaman jemarinya yang basah. Kunci mobilnya terlempar bebas ke udara. Waktu seakan berhenti berdetak di sekitar Bima. Mata Bima terbelalak lebar menatap. Kunci berharga itu melayang di udara, memantulkan sedikit cahaya redup dari lampu jalanan yang berkedip. Terdengar bunyi dentingan yang sangat nyaring saat logam kuningan itu menghantam keras tepi trotoar beton. Bunyi itu terus berlanjut, menyiksa telinga Bima. Kunci itu memantul, liar tak terkendali, berputar cepat di atas genangan air hujan, lalu meluncur deras menuju celah lubang pembuangan air di pinggir jalan raya. Tidak, Bima berteriak tertahan dari tenggorokannya. Ia menjatuhkan tubuh besarnya ke atas tanah yang kotor berlumur lumpur, mengabaikan seluruh status sosial dan harga dirinya sebagai petinggi perusahaan. Tangannya menjulur putus asa ke arah jeruji besi. Berusaha keras menggapai kunci tersebut sebelum terjatuh. Ujung jari-jarinya bahkan sempat merasakan sentuhan dingin logam kuningan itu sejenak. Namun takdir berkehendak lain hari ini. Kunci itu lolos dari sentuhan lemah jemarinya, lalu jatuh bebas masuk ke dalam kegelapan gorong-gorong kota yang dalam. Terdengar jelas bunyi pantulan logam yang menggema panjang di dalam lubang gelap itu, disusul suara kecipak air yang langsung tertelan oleh arus deras di bawah tanah sana. Bima berlutut tak berdaya di tengah guyuran hujan lebat yang terus menghantam punggungnya. Jas mewahnya kini hancur dikotori oleh noda lumpur dan air jalanan. Ia menempelkan wajahnya yang basah di atas jeruji besi penutup, gorong-gorong menatap kosong ke dalam. Jurang hitam pekat yang baru saja menelan harta karun kebanggaan keluarganya. Bau basah aspal jalanan dan aroma air kotor menyengat tajam penciumannya. Kesombongan dan rasa percaya dirinya hancur berkeping-keping di tempat itu. Di detik yang menyakitkan ini, semua uang triliunan rupiah dan kekuasaan luas yang ia miliki tidak ada harganya sama sekali. Kekayaan yang melimpah tidak bisa menghentikan turunnya hujan, dan uang sebanyak apapun tidak bisa memerintahkan selokan kotor untuk mengembalikan barang berharga yang telah ditelannya. Setiap kehilangan yang datang secara tiba-tiba adalah sebuah ujian yang mengajarkan kita tentang keindahan arti keikhlasan dan menyadarkan kita bahwa sehebat apapun rencana yang disusun manusia, alam, semesta selalu memiliki skenario kehidupan yang jauh lebih menakjubkan. Dengan kedua tangan yang gemetar hebat karena kedinginan, Bima merogoh saku jasnya dalam-dalam dan mengeluarkan ponsel cerdasnya yang dilapisi pelindung tahan air. Ia segera menekan nomor panggilan cepat untuk menghubungi kepala mekanik dari bengkel mobil mewah paling bergengsi di kota ini. Suaranya terdengar serak, bergetar, dan penuh kepanikan saat memberikan instruksi darurat. Hanya dalam kurun waktu 15 menit saja, sebuah mobil van layanan darurat berukuran besar tiba di lokasi kejadian dengan sirine yang menyala, menembus lebatnya hujan. Seorang pria parubaya bertubuh kekar mengenakan jas hujan tebal berwarna kuning turun dari dalam mobil van. Ia adalah Bapak Broto, seorang mekanik paling handal yang selalu dipercaya menangani seluruh
Koleksi mobil mewah milik keluarga Bima, Bapak Broto berlari kecil mendekati Bima sambil membawa sebuah senter industri. Berkekuatan cahaya sangat tinggi, ia langsung menyorotkan cahaya putih terang. Itu menembus sela-sela jeruji, gorong-gorong untuk melihat ke dalam kegelapan. Bima berdiri mematung dengan perasaan cemas yang memuncak, mengabaikan air hujan yang terus menetes deras dari ujung rambut dan hidungnya. Ia menatap wajah Bapak Broto dengan sorot mata penuh harap akan sebuah keajaiban. Bagaimana situasinya di bawah sana? Bima bertanya dengan nada mendesak. Bapak Broto mematikan senternya perlahan lalu menghela napas yang sangat berat. Wajah mekanik senior yang biasanya penuh senyum itu kini tampak muram dan pesimis. Ia menggelengkan kepalanya pelan ke arah kiri dan kanan, menatap lurus ke dalam mata Bima yang mulai diselimuti kabut keputusasaan. Maafkan saya Bapak Bima, gorong-gorong yang ada di bawah kita ini terhubung secara langsung dengan saluran drainase seraksasa utama kota. Kedalamannya diperkirakan lebih dari 3 meter dari permukaan jalan raya ini. Dan jika kita melihat curah hujan badai yang begitu ekstrem hari ini, arus air di bawah sana sudah pasti sangat deras, bergolak, dan penuh dengan pusaran air liar. Bapak Broto memberikan penjelasan dengan nada suara yang penuh penyesalan. Bima mengepalkan kedua telapak tangannya, kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Saya tidak peduli seberapa dalam lubang itu. Saya butuh kunci itu. Kembali ke tangan saya sekarang juga. Bongkar jalanan ini sekarang jika itu memang perlu dilakukan. Saya akan bayar berapapun biayanya tanpa menawar. Anda sangat tahu betapa pentingnya mobil klasik itu untuk kehormatan keluarga. Saya, Bima menaikkan nada suaranya di tengah gemuruh hujan. Emosi mulai menguasai akal sehatnya. Ini sama sekali bukan masalah uang Bapak Bima. Saluran air kuno ini penuh sesak dengan jaringan pipa gas, bertekanan tinggi dan ribuan kabel serat. Optik bawah tanah yang sangat rumit. Konfigurasinya, membongkar jalanan umum membutuhkan izin, khusus dari pemerintah kota yang prosesnya bisa memakan waktu berhari-hari lamanya. Selain daripada itu, arus air yang begitu deras, kemungkinan besar sudah menyapu kunci Bapak entah ke muara mana. Jika kita memaksakan diri memasukkan alat pancing magnetik canggih sekalipun, alat itu hanya akan tersangkut erat pada tumpukan sampah besi berkarat dan puing-puing bangunan di bawah sana. Terlalu berisiko, fatal dan nyaris mustahil dilakukan dalam kondisi badai yang mengamuk seperti ini. Maafkan saya yang sebesar-besarnya, Bapak Bima, saya harus menyerah. Kita benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Lagi di sini, Bapak Broto memberikan jawaban dengan nada yang tegas, namun tetap menjaga kesopanannya. Mekanik terpercaya itu menundukkan kepalanya dalam-dalam untuk memberi hormat, lalu berbalik badan berjalan kembali menuju mobil vannya. Ia terpaksa meninggalkan Bima sendirian berdiri di tepi jalan yang sepi. Kenyataan pahit akan sebuah kegagalan menghantam dada. Bima bagaikan pukulan godam besi yang berat. Ia terdiam kaku seperti patung, hanya bisa mendengarkan deru mesin mobil van Bapak Broto yang bergerak menjauh, lalu perlahan menghilang ditelan suara gemuruh hujan badai yang sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera mereda. Bima perlahan menengadah, menatap kosong ke arah langit mendung yang gelap gulita. Di titik terendah ini, ia merasa menjadi manusia yang sangat kecil, rapuh, dan sama sekali tidak berdaya. Ia seorang pemimpin perusahaan tangguh yang terbiasa mengambil keputusan bernilai triliunan rupiah hanya dalam hitungan detik saja, kini harus menerima kekalahan telak dari sebuah lubang selokan kotor di pinggir jalan. Terjebak dalam sebuah situasi sulit yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan, seringkali menjadi momen di mana kita harus belajar untuk berhenti, memaksakan kehendak diri sendiri dan mulai membiarkan sebuah keajaiban datang menghampiri dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Bima masih belum menyadari bahwa kehilangan kunci mobil
bersejarahnya pada sore hari yang buruk. Ini bukanlah sebuah akhir dari segalanya, melainkan sebuah gerbang. Takdir pembuka menuju pertemuan luar, biasa yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya untuk selama-lamanya. Hujan, badai masih enggan untuk berhenti, seakan semesta sedang mencurahkan seluruh kesedihannya ke atas kota. Bima masih berdiri mematung di tepi trotoar yang dingin. Pandangannya kosong menatap ke arah jeruji besi penutup. Gorong-gorong. Air hujan terus mengalir, deras membasahi seluruh tubuhnya. Dingin yang menusuk tulang mulai terasa merayap, masuk dari ujung kaki hingga ke pangkal lehernya. Namun rasa dingin itu tidak sebanding dengan rasa putus asa yang kini bersarang di dalam dadanya. Ia merasa semua pintu jalan keluar telah tertutup rapat. Di tengah keputusasaan yang menggelapkan pikiran, terkadang kita lupa bahwa cahaya harapan justru sering muncul dari sudut-sudut paling redup yang tidak pernah kita perhatikan sebelumnya. Harapan sejati tidak selalu datang dengan iringan kemewahan, melainkan sering menyelinap masuk dalam wujud kesederhanaan yang luar biasa. Sayup-sayup dari ujung jalan yang sepi, terdengar suara derit besi berkarat yang bergesekan secara ritmis. Suara itu beradu dengan rintik hujan yang menghantam genangan air. Bima menolehkan kepalanya dengan pandangan mata yang nanar. Dari balik tirai kabut hujan yang tebal muncul sebuah siluet manusia yang sedang berjalan perlahan. Sosok itu mengenakan jas hujan plastik berwarna kuning pudar yang ukurannya terlalu besar. Kedua tangannya menarik sebuah gerobak kayu modifikasi yang penuh, berisi tumpukan besi tua, pipa paralon, bekas, dan berbagai macam rongsokan logam lainnya. Gerobak itu dirakit sedemikian rupa dengan tambahan roda sepeda motor bekas agar kuat menahan beban yang sangat berat. Sosok itu adalah Embun, seorang gadis muda yang menenun jalan hidupnya di kerasnya aspal ibu kota sebagai pencari barang bekas. Ia menghentikan langkah kakinya tepat beberapa meter dari tempat Bima berdiri. Embun menyeka air hujan yang menggenangi kelopak matanya. Ia menatap lekat ke arah pemandangan ganjil di hadapannya. Seorang pria berjas mahal yang tampak hancur lebur berdiri meratap di sebelah sebuah mobil. Klasik yang harganya pasti sangat tidak masuk akal bagi akal sehat seorang pemulung sepertinya. Embun memarkir gerobaknya di pinggir jalan. Ia menarik tudung jas hujannya ke arah belakang, membiarkan rambut hitam legamnya yang diikat seadanya basah terguyur air hujan. Wajahnya memancarkan kecantikan alami yang tidak bisa disembunyikan oleh noda debu dan lumpur jalanan. Sorot matanya tajam, tenang, dan penuh dengan perhitungan yang matang. Ia melangkah mendekati Bima dengan langkah yang sangat tenang, sama sekali tidak terintimidasi oleh aura kemewahan yang tersisa dari pria itu. Apakah ada benda penting milik Bapa yang terjatuh ke dalam lubang selokan kotor itu? Embun bertanya dengan suara yang jernih dan tegas. Bima menoleh dengan cepat. Ia menatap gadis pemulung itu dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Tatapan Bima penuh dengan keraguan dan sedikit rasa jengkel karena diganggu di saat yang sangat tidak tepat. Pikirannya yang sedang kalut membuatnya enggan merespon dengan ramah. Ini sama sekali bukan urusanmu. Pergilah dari sini sekarang juga dan cari tempat berteduh sebelum kau jatuh sakit karena kedinginan. Bima menjawab dengan nada suara yang dingin dan mengusir. Seringkali kita terlalu sibuk membangun dinding kesombongan untuk melindungi diri, hingga kita tanpa sadar menolak uluran tangan tulus yang sebenarnya dikirimkan oleh takdir untuk menyelamatkan kita dari kehancuran. Embun tidak sedikit pun merasa tersinggung dengan penolakan kasar tersebut. Ia sudah sangat terbiasa menghadapi pandangan merendahkan dari orang-orang kaya di kota ini. Ia malah melangkah semakin dekat menuju jeruji besi gorong-gorong. Ia berlutut di atas aspal yang basah tanpa mempedulikan celananya yang semakin kotor oleh lumpur. Dari dalam saku jas hujannya yang dalam, Embun mengeluarkan sebuah senter modifikasi yang dibalut lakban hitam tebal.
Ia menyalakan senter itu. Cahaya putih yang sangat terang dan menyorot tajam langsung membelah kegelapan di dalam lubang gorong-gorong. Bapak mungkin melihat saya hanya sebagai sampah masyarakat yang mengaisan, tapi saya tahu persis setiap jengkal anatomi bawah tanah kota ini. Apa wujud benda yang baru saja Bapak jatuhkan ke bawah sana? Embun kembali bertanya sambil terus menyorotkan cahaya senternya ke berbagai sudut lubang yang gelap. Mendengar nada, suara yang sangat meyakinkan dari gadis itu, pertahanan ego Bima perlahan mulai runtuh. Ia menghela napas panjang yang terdengar gemetar. Kunci mobil saya baru saja terjatuh ke dalam sana. Itu adalah sebuah kunci mekanik antik peninggalan kakek saya yang terbuat dari campuran baja dan kuningan padat. Mekanik paling hebat di kota ini baru saja menyerah dan pergi. Dia bilang arus air di bawah sana terlalu deras dan sangat berbahaya karena badai. Bima menjelaskan situasinya dengan suara yang mulai kehilangan harapan. Embun mematikan senternya dan berdiri tegak menghadap Bima. Wajahnya terlihat sedang berpikir keras. Gorong-gorong ini memang bermuara ke saluran pembuangan utama kota, tetapi arus air di titik jatuhnya kunci Bapak ini tidak langsung mengalir lurus menuju sungai besar. Ada sebuah struktur tikungan pipa beton tua peninggalan zaman penjajahan sekitar 2 meter di bawah kita. Benda logam yang memiliki bobot cukup berat tidak akan langsung hanyut tersapu air. Benda itu pasti akan terbentur dan terperangkap sementara di sudut pusaran air pada tikungan beton tersebut. Embun memberikan analisisnya dengan sangat tenang. Bima terperanjat, hebat mendengar penjelasan teknis tersebut. Matanya terbelalak menatap gadis berjas hujan kumal di hadapannya. Bagaimana mungkin kau bisa mengetahui hal teknis sedetail itu tentang struktur saluran pembuangan air bawah tanah kota ini? Bima bertanya dengan nada penuh keheranan. Embun tidak menjawab dengan kata-kata. Ia berjalan kembali menuju gerobak rongsokannya. Tangannya merogoh sebuah bungkusan plastik tebal yang diikat dengan karet gelang. Ia membuka bungkusan itu dan mengeluarkan sebuah buku catatan berukuran sedang yang sampulnya sudah terlihat sangat usang. Ia membawa buku catatan itu ke hadapan Bima dan membuka lembaran-lembarannya. Bima terkesiap saat matanya melihat isi buku catatan tersebut. Itu bukanlah buku harian biasa. Lembaran kertas itu dipenuhi dengan gambar sketsa denah yang sangat rumit dan presisi. Itu adalah peta jaringan gorong-gorong bawah tanah seluruh kota. Peta itu digambar dengan menggunakan pensil dan dilengkapi dengan berbagai catatan khusus mengenai arah aliran air, titik kumpul sampah logam, dan kedalaman setiap terowongan air. Itu adalah sebuah mahakarya teknis yang digambar langsung oleh tangan seorang pemulung jalanan. Kecerdasan sejati tidak pernah diukur dari seberapa tinggi gelar pendidikan yang terpajang di dinding ruangan, melainkan dari seberapa dalam kemampuan seseorang untuk memahami, memetakan, dan menaklukkan kerasnya kenyataan hidup yang membentang di hadapannya. Saya bertahan hidup hari demi hari dengan memancing logam buangan dari perut bumi kota ini. Gorong-gorong yang gelap dan kotor itu adalah ruang kerja saya setiap hari. Mekanik Bapak mungkin memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang mesin mobil mewah Bapak, tetapi sayalah yang menguasai seluruh rahasia tersembunyi di dalam selokan kota ini. Embun berkata sambil menatap tajam ke dalam mata Bima. Bima benar-benar kehilangan kata-kata. Rasa hormat mulai tumbuh perlahan, menggantikan keraguan di dalam hatinya. Ia sedang berhadapan dengan seorang insinyur jalanan yang sangat jenius. Embun menutup buku catatannya dan menyimpannya kembali ke dalam plastik kedap air dengan hati-hati. Ia kemudian mengambil sebuah gulungan tali tambang pendaki gunung dari dalam gerobaknya. Di ujung tali tambang itu terikat kuat sebuah lempengan logam bundar tebal yang merupakan kumpulan magnet raksasa. Jika kunci mobil antik Bapak memiliki
Kandungan baja murni di dalamnya, alat pancing magnetik buatan saya ini pasti masih bisa menariknya dari dasar air. Apakah Bapak ingin saya mencoba turun dan mengambilkannya untuk Bapak Hari ini? Embun menawarkan bantuan dengan sorot mata yang penuh keyakinan. Bima menatap alat pancing magnetik yang terlihat sangat kuat itu, lalu menatap kembali wajah Embun. Harapan yang sempat mati kini kembali menyala terang di dalam dadanya. Namun ia teringat akan peringatan berbahaya dari mekaniknya. Tadi, mekanik saya bilang itu adalah tindakan bunuh diri. Arus air di bawah sana sedang sangat ganas karena badai belum reda. Bima berkata dengan nada khawatir. Embun tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyeratkan ketegaran hati yang luar biasa. Ia mengalungkan gulungan tali tambang itu ke bahunya dengan gerakan yang sangat tangkas. Kehancuran dan bahaya adalah teman akrab yang menemaniku menyantap sarapan setiap pagi. Bagi orang-orang yang harus bertarung darah dan keringat hanya untuk sesuap nasi. Rasa takut sudah lama mati, terbunuh oleh rasa lapar. Bapak tidak perlu khawatir. Saya tahu persis apa yang harus saya lakukan sekarang. Embun menjawab dengan sangat mantap. Bima menatap sosok Embun dengan rasa kagum yang luar biasa. Di tengah amukan badai, hujan yang sangat kejam ini, ia baru saja menemukan sebuah oase keberanian pada diri seorang gadis miskin yang awalnya ia anggap sebagai sosok yang sama sekali tidak berharga. Titik balik dari nasib perusahaannya kini sepenuhnya berada di tangan seorang gadis pemulung besi tua. Deru angin badai seolah menjadi musik latar yang mengiringi ketegangan di pinggir jalan raya yang basah itu. Embun mulai memeriksa setiap simpul tali tambangnya dengan sangat teliti. Jari-jarinya yang kasar namun cekatan bergerak mengikatkan ujung tali pada tiang lampu jalan yang terbuat dari besi beton kokoh. Hima berdiri mengamati setiap gerakan gadis itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takyub yang mendalam, namun sekaligus terselip rasa bersalah yang mencubit nuraninya. Ia tidak tega membiarkan seorang gadis muda mempertaruhkan nyawa di tengah cuaca yang sangat ekstrem hanya demi menyelamatkan sebuah benda mati miliknya. Dengan gerakan ragu, Bima merogoh saku dalam jasnya yang sudah kuyup oleh air hujan. Ia mengeluarkan sebuah dompet kulit berwarna coklat tua. Air menetes dari pinggiran dompet itu saat Bima membukanya. Ia menatap Embun yang sedang sibuk menguji tarikan kekuatan magnet pada pangkal tiang listrik di pinggir trotoar tersebut. Dengar Nona, Bima memulai percakapan dengan nada suara yang sedikit bergetar karena hawa dingin. Pekerjaan ini sangat berbahaya. Saya tidak ingin kau mengambil risiko tanpa jaminan yang sepadan. Jika kau berhasil mengangkat kunci mobil saya dari kedalaman air hari ini, sebutkan saja berapa nominal uang yang kau inginkan. 50 juta, 100 juta, saya akan langsung mentransfernya ke rekeningmu detik ini juga. Anggap saja itu sebagai hadiah atas keberanianmu menolong orang yang sedang putus asa. Mendengar tawaran angka yang fantastis itu, kebanyakan orang pasti akan langsung bersorak kegirangan dan melompat ke dalam gorong-gorong tanpa berpikir dua kali. Namun, Embun bukanlah kebanyakan orang. Ia menghentikan pekerjaannya sejenak. Ia membalikkan badan dan menatap tajam ke arah mata Bima. Tidak ada kilau keserakahan di dalam bola mata gadis itu. Yang ada hanyalah sebuah ketenangan yang mampu mengintimidasi siapa saja yang memandangnya. Simpan kembali dompet Bapak yang basah itu, Embun menjawab dengan nada yang sangat datar, namun penuh ketegasan. Saya sama sekali tidak membutuhkan uang tunai Bapak yang bernilai ratusan juta itu. Bima mengerutkan keningnya. Ia merasa kebingungan yang sangat hebat. Selama hidupnya, ia terbiasa menyelesaikan segala macam masalah pelik dengan menggunakan kekuatan lembaran uang. Baginya, setiap hal dan setiap manusia memiliki harga yang bisa dibayar lunas dengan uang tunai.
Penolakan Embun barusan benar-benar menghancurkan logika. Berpikirnya sebagai seorang penguasa bisnis kelas atas. Apakah kau sedang mencoba bernegosiasi untuk menaikkan harga jasamu agar lebih mahal? Bima bertanya dengan nada sedikit curiga. Dengar, waktu saya sangat terbatas. Rapat pemegang saham akan segera dimulai kurang dari 1 jam lagi. Jangan membuang waktu berharga dengan permainan tarik ulur harga. Katakan saja, berapa harga yang paling pantas untuk mempertaruhkan nyawamu hari ini? Seringkali manusia yang hidup bergelimang harta menjadi buta terhadap kenyataan bahwa tidak semua hal mulia di dunia ini memiliki label harga. Dan harga diri seorang manusia sejati tidak akan pernah bisa ditukar dengan tumpukan emas permata sebanyak apapun. Embun melangkah maju mendekati Bima tanpa ragu. Jarak mereka kini hanya terpaut 1 m saja, di bawah temaram cahaya lampu jalan yang berkedip menembus tirai hujan. Tatapan Embun mengunci pandangan mata Bima. Gadis itu lalu mengangkat tangan kanannya yang terbungkus sarung tangan. Kain lusuh menunjuk tepat ke arah dada. Sebelah kiri Bima, tepat pada bagian saku jas Bima yang basah kuyup tersemat, sebuah pin emas kecil berbentuk perisai dengan ukiran burung Raja Wali yang sedang mengepakkan sayap. Saya tahu persis siapa Bapak sebenarnya, Embun berkata dengan suara yang tenang, namun terdengar sangat menggelegar di telinga Bima. Bapak adalah Bima, pemilik tunggal dari perusahaan properti raksasa yang saat ini sedang membangun sebuah pusat perbelanjaan paling megah di jantung kota ini. Saya sering melihat wajah Bapak terpampang mempesona di berbagai baliho besar di sepanjang jalan raya kota ini. Bima terdiam kaku seketika. Ia sama sekali tidak menyangka identitasnya bisa dikenali dengan mudah oleh seorang pemulung di tengah amukan badai seperti ini. Ia menunggu kelanjutan kalimat gadis itu dengan perasaan berdebar kencang. Uang ratusan juta yang Bapak tawarkan mungkin bisa membuat saya makan makanan enak selama beberapa bulan atau menyewa rumah kontrakan yang sangat bagus. Embun melanjutkan perkataannya sambil menata kembali gulungan tali tambangnya. Tetapi uang itu kelak akan habis tak tersisa seiring berjalannya waktu. Dan ketika uang itu habis, saya akan kembali menjadi gelandangan yang mengais, tumpukan tempat sampah. Saya tidak ingin hidup saya dan keluarga saya selalu bergantung pada belas kasihan sesaat dari orang lain. Saya ingin membangun masa depan mandiri. Seseorang yang memiliki visi jauh ke depan tidak akan pernah tergiur oleh kenikmatan sementara yang disodorkan di depan mata, melainkan ia akan memilih jalan mendaki yang sangat terjal demi membangun sebuah istana kebahagiaan yang abadi untuk orang-orang yang ia cintai. Lalu apa sebenarnya yang kau inginkan dari saya jika kau menolak uang tunai? Itu, Bima bertanya dengan nada yang kini dipenuhi oleh rasa hormat yang semakin dalam. Ia mulai menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang berhadapan dengan lawan bicara yang memiliki jalan pikiran jauh di atas rata-rata orang pada umumnya. Embun menghela napas panjang dan pelan. Bayangan wajah senja ayahnya terlintas, jelas di pelupuk matanya yang basah oleh air hujan. Saya memiliki seorang ayah yang sudah tua renta dan beliau adalah seorang penderita tunanetra. Embun mulai bercerita dengan suara yang sedikit melunak. Meskipun matanya tidak bisa lagi melihat indahnya dunia, namun kedua tangan ayah saya mampu menciptakan kerajinan anyaman bambu yang sangat luar biasa mahakaryanya. Setiap hari, ayah saya harus berjualan di pinggir trotoar jalan yang sangat panas dan dipenuhi polusi debu kotor. Seringkali dagangannya ditendang kasar oleh petugas ketertiban kota atau uang. Hasil jerih payahnya dirampas paksa oleh sekawanan preman pasar yang tidak memiliki hati nurani. Saya setiap hari selalu merasa sangat cemas saat harus meninggalkan beliau sendirian berjuang. Di jalanan sementara, saya sibuk memulung besi tua. Bima mendengarkan cerita pilu itu dengan saksama dan penuh perhatian. Hatinya tiba-tiba terasa berdesir sangat hangat. Kasih sayang suci seorang anak.
Perempuan kepada ayahnya selalu memiliki kekuatan magis rahasia yang mampu meruntuhkan dinding keangkuhan manusia. Sekeras apapun, yang saya minta dari Bapak sebagai bayaran hanyalah satu hal saja. Embun menatap tepat ke dalam bagian hitam pupil mata Bima. Saya meminta Bapak memberikan sebuah surat izin resmi untuk membuka lapak kecil berukuran 2 meter di sudut proyek pusat. Perbelanjaan baru milik Bapak. Saya tidak meminta tempat itu secara gratis untuk selamanya. Berikan saya tempat yang sangat aman dari terik matahari dan curah hujan. Bebas dari segala ancaman, gangguan preman agar ayah saya bisa memajang karya seninya dengan tenang dan damai. Biarkan ayah saya berjualan di sana selama 1 tahun pertama tanpa dipungut biaya sewa sepeser pun. Jika kerajinannya laku keras dan sukses, saya bersumpah akan membayar uang sewa secara penuh pada tahun berikutnya sesuai dengan tarif harga yang Bapak tetapkan nanti. Negosiasi yang terjadi sore ini benar-benar terasa sangat tidak biasa. Bima tertegun terpaku tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membalasnya. Gadis pemulung yang terlihat sangat miskin, kumal, dan rapuh di hadapannya ini baru saja mengajukan sebuah proposal bisnis masa depan yang sangat brilian. Gadis ini sama sekali tidak menundukkan kepala meminta sedekah murahan. Gadis ini sedang menawarkan sebuah kesepakatan investasi masa depan yang didasari oleh energi cinta yang sangat besar kepada pahlawan, keluarganya. Di tengah dunia modern yang penuh dengan manusia serakah yang selalu berlomba-lomba mencari keuntungan materi pribadi dengan berbagai cara instan, menemukan seseorang yang berani berjuang, keras menukar nyawanya sendiri demi memberikan kehormatan dan rasa aman bagi orang tuanya adalah sebuah keajaiban kehidupan yang sangat langka. Waktu terus berdetak maju tanpa ampun dan tanpa belas kasihan. Bima kembali melirik jam tangannya dengan sudut matanya. Ia harus segera mengambil sebuah keputusan besar yang menentukan nasib. Namun untuk kali ini saja, keputusan itu sama sekali tidak diambil berdasarkan kalkulasi keuntungan dan kerugian bisnis semata, melainkan sepenuhnya berdasarkan panggilan rasa, kemanusiaan, dan kekaguman yang sangat luar biasa terhadap karakter mulia gadis bernama Embun. Bima memasukkan kembali dompet kulitnya ke dalam saku bagian dalam jasnya dengan perlahan. Ia lalu melangkah maju mendekat dan mengulurkan tangan kanannya dengan gagah ke arah Embun, sebuah lapak berukuran 2 meter. Sungguh terlalu sempit untuk memajang karya seni luar biasa yang dibuat oleh tangan seorang ayah yang hebat. Bima berkata dengan ukiran senyuman tulus yang baru pertama kali muncul di wajah. Tegangnya semenjak hujan badai sore ini turun. Saya sama sekali tidak akan sudi memberikanmu lapak di sudut gedung yang sepi pengunjung. Saya berjanji atas nama kehormatan silsilah keluarga besar saya, ayahmu pasti akan mendapatkan sebuah gerai kaca eksklusif yang sangat layak di lantai dasar pusat perbelanjaan utama saya. Lokasinya akan sangat berdekatan dengan pintu masuk utama agar semua orang berduit di kota ini bisa melihat langsung keindahan karyanya. Ayahmu juga akan bebas dari segala macam pungutan, biaya sewa selama 3 tahun penuh. Itu adalah harga kesepakatan mutlak dari pihak saya. Apakah engkau bersedia setuju dengan penawaran final ini? Embun menunduk menatap tangan Bima yang terulur gagah di hadapannya. Ia segera melepaskan sarung tangan kotornya lalu menyambut uluran tangan pemimpin perusahaan itu dengan genggaman yang sangat erat dan penuh dengan getaran keyakinan. Kedua pasang mata yang berbeda dunia itu saling bertatapan tajam, meresmikan sebuah janji suci antar manusia di bawah lebatnya guyuran hujan yang sangat dingin. Saya sangat setuju, Bapak Bima. Embun menjawab dengan ukiran senyuman kecil yang terlihat sangat mempesona. Sekarang mundurlah beberapa langkah ke belakang. Saya akan segera membawakan kunci masa depan Bapak kembali menyentuh atas bumi ini. Embun melepaskan jabat tangan mereka dengan perlahan. Ia membalikan badannya dan mulai berjalan.
mantap menuju tepi lubang gorong-gorong yang terbuka menganga. Perjanjian besar akhirnya telah disepakati bersama. Kini tiba saatnya bagi sang insinyur jalanan tangguh itu untuk membuktikan kehebatannya dalam menaklukkan keganasan alam bawah tanah kota yang mematikan. Hujan badai masih terus mengamuk tanpa henti merendam seluruh sudut kota yang lelah. Embun berdiri di bibir lubang gorong-gorong yang menganga lebar. Tangannya yang terbungkus sarung tangan kain lusuh bergerak sangat cekatan. Ia melilitkan ujung tali tambang yang tebal ke sekeliling pinggangnya yang ramping. Ia membuat sebuah simpul pengaman khusus yang sangat rumit. Simpul mati itu dirancang untuk mengunci tubuhnya dengan kuat agar tidak mudah terlepas ketika ditarik secara paksa. Ia menarik tali itu beberapa kali untuk memastikan kekuatannya. Setelah merasa yakin, ia beralih memeriksa ujung tali satunya yang telah ia ikatkan pada pangkal tiang lampu jalan berbahan besi beton. Bima melangkah maju mendekati bibir lubang parit. Ia memandang ke bawah sana dengan tatapan yang dipenuhi oleh ketakutan. Suara gemuruh air yang saling berbenturan di dalam kegelapan itu terdengar seperti auman monster buas yang kelaparan. Dadanya berdebar dengan sangat kencang. Ia menoleh ke arah Embun dengan raut wajah yang sangat cemas. "Apakah kau benar-benar yakin dengan kekuatan tali tambang usang itu?" tanya Bima dengan suara yang bergetar. Arus air di bawah sana terlihat sangat mematikan. Jika simpul tali itu terlepas, kau akan langsung terseret air menuju sungai besar dalam hitungan detik saja. Embun menatap wajah Bima yang tegang. Ia tersenyum tipis untuk menenangkan pria itu. Ia lalu menyalakan senter modifikasinya dan mengaitkannya pada tali pengaman di dadanya agar kedua tangannya bisa bergerak bebas. "Bapak tidak perlu meragukan peralatan saya," jawab Embun dengan nada yang sangat tenang. "Tali ini sudah menemani saya mencari makan dan bertahan hidup selama bertahun-tahun lamanya. Tali ini tidak akan pernah putus atau mengkhianati saya. Sekarang tugas Bapak hanyalah mengawasi ikatan tali di tiang lampu itu. Jangan sampai ikatannya melonggar. Keberanian sejati bukanlah sebuah kondisi di mana manusia sama sekali tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Keberanian sejati adalah sebuah keputusan mutlak untuk tetap melangkah, maju menembus rintangan badai. Meskipun seluruh tubuh gemetar menahan ketakutan yang sangat luar biasa. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, Embun memutar. Tubuhnya membelakangi lubang gorong-gorong. Ia berpegangan pada aspal jalanan yang basah, lalu perlahan menurunkan kakinya untuk mencari pijakan anak tangga besi yang tertanam di dinding beton saluran air tersebut. Tangga besi itu sudah sangat berkarat, lapuk, dan tertutup oleh lapisan lumut hijau yang sangat licin. Embun menarik napas panjang lalu perlahan menurunkan seluruh tubuhnya, masuk ke dalam mulut lubang yang gelap. Gulita. Bau busuk yang sangat menyengat. Hidung langsung menyergap penciumannya. Aroma kotoran bercampur dengan bau karat. Besi tua dan lumpur basah memenuhi rongga dadanya. Cahaya senter dari dada Embun membelah kegelapan ruang bawah tanah itu. Ia bisa melihat dinding beton yang melengkung lebar menahan debit air yang terus meninggi. Air hujan berwarna hitam pekat mengalir dengan kecepatan yang sangat mengerikan di bawah kakinya. Pusaran air liar terbentuk di beberapa sudut tikungan, membawa serta dahan, pohon patah dan tumpukan sampah plastik yang menggunung. Kondisi arus air di bawah sini jauh lebih buruk dari perkiraan saya, teriak Embun dari kedalaman lubang. Suaranya bergema, memantul pada dinding parit, beradu keras dengan suara gemuruh air yang memekakkan telinga. Bima berlutut di pinggir lubang jalanan. Ia menatap ke bawah dengan kepanikan yang mulai menguasai akal sehatnya. Ia bisa melihat tubuh kecil Embun bergantung pada tali tambang bertumpu pada satu anak tangga besi di atas permukaan air yang mengamuk. Bima secara refleks merengkuh sisa tali tambang yang menjulur dari tubuh Embun.
Ia menggenggam tali itu dengan kedua belah tangannya yang besar dan kuat. Ia tidak peduli lagi pada kenyataan bahwa sarung tangan mahalnya telah rusak dan kotor oleh lumpur hitam. Pegang erat anak tangga itu, teriak Bima dari atas permukaan jalan. Saya akan menahan tali ini dari atas sini. Jangan memaksakan diri jika kau merasa kesulitan menemukan kunci itu. Di dalam lubang bawah tanah yang pengap, Embun mulai menurunkan alat pancing magnetiknya secara perlahan. Tali pancing itu menjulur turun mendekati pusaran air yang ada di sudut tikungan beton. Embun memejamkan matanya sejenak untuk merasakan getaran tarikan magnet dari ujung tali yang ia pegang. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan insting tajam dan kepekaan rasa yang luar biasa. Ia harus bisa membedakan mana tarikan yang berasal dari sampah, besi biasa, dan mana tarikan padat yang berasal dari sebuah logam mulia campuran, berkualitas tinggi. Tiba-tiba, tali pancing itu tersentak keras ke arah bawah. Alat magnetnya menyangkut pada sesuatu yang sangat berat. Embun membuka matanya dan menarik tali pancing itu dengan sekuat tenaga. Namun, benda yang ditariknya ternyata bukanlah kunci antik yang dicari. Itu hanyalah sebuah bongkahan pipa besi tua yang sudah hancur dimakan kara tebal. Benda itu terbawa arus lalu menabrak dinding, gorong-gorong hingga magnet embun terlepas kembali. Embun menghela napas panjang dan kembali menurunkan magnet pancingannya ke sudut pusaran air yang berbeda. Waktu terus merangkak maju tanpa ampun. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 jam penderitaan. Hujan di atas kota ternyata semakin bertambah, lebat intensitasnya. Hal ini menyebabkan debit air bah di dalam saluran pembuangan mendadak naik secara drastis hanya dalam hitungan detik. Sebuah gelombang air besar bercampur dengan bongkahan kayu dan sampah padat menyapu bersih terowongan air tersebut. Gelombang kotor itu menghantam keras kaki Embun yang sedang berpijak pada anak tangga. Benturan yang sangat keras itu membuat keseimbangan tubuh Embun goyah seketika. Pijakan kakinya pada anak tangga berlumut itu tergelincir bebas. Kedua tangannya yang basah kehilangan cengkeraman pada jeruji besi. Tubuh mungil Embun terjatuh keras ke bawah, langsung terendam sebatas dada ke dalam arus air bah yang membeku. Ia terbawa pusaran air yang sangat ganas. Nyawanya kini hanya bergantung sepenuhnya pada seutas tali tambang yang mengikat pinggangnya. Di atas permukaan jalan raya, Bima merasakan sebuah sentakan yang sangat dahsyat pada tali tambang yang ia pegang. Sentakan itu begitu kuat hingga membuat tubuh Bima nyaris terseret masuk ke dalam lubang gorong-gorong. Tanpa berpikir panjang lagi, Bima membuang seluruh sisa keraguannya. Ia melilitkan tali tambang itu ke lengannya sendiri. Ia menancapkan kedua ujung sepatu kulit mahalnya pada celah aspal yang rusak untuk mencari titik tumpuan tenaga. Ia menarik tali tambang itu sekuat tenaga layaknya seorang satria yang sedang bertarung melawan takdir kematian. Dalam momen krisis yang mempertaruhkan hidup dan mati, seluruh skets status sosial manusia akan lurus seketika jatuh ke bumi, menyisakan wujud jiwa manusia sejati yang saling bahu-membahu untuk menolak takdir kehancuran. Bertahanlah, Bima berteriak sangat keras hingga urat lehernya menonjol keluar. Saya memegang talimu dengan kuat. Saya tidak akan pernah melepaskanmu. Di bawah sana, Embun berjuang, mati-matian menahan napas saat air kotor masuk ke dalam mulut dan hidungnya. Tubuhnya terombang-ambing tak terkendali, dibanting arus yang mengamuk. Namun di tengah kepanikan dan rasa sakit akibat benturan puing sampah di sekujur tubuhnya, tangan kanan Embun tetap memegang erat alat tali pancing magnetnya. Ia menolak untuk menyerah pada keadaan yang mencekik napasnya. Tiba-tiba di tengah hantaman pusaran air yang beringas, ia merasakan sebuah tarikan balik yang sangat kuat namun halus pada ujung magnetnya. Ada bunyi klik yang teredam oleh suara air. Bunyi
logam solid menempel sempurna pada kutub magnet raksasa. Embun tahu pasti bahwa magnetnya telah menemukan logam berat yang benar. Ia menggenggam erat tali pancingnya di dada dengan sisa tenaga penghabisan. Ia menarik napas di sela-sela hantaman air lalu berteriak sekeras mungkin ke arah lubang cahaya di atasnya. Saya sudah mendapatkannya. Tarik talinya ke atas sekarang juga. Jerit embun memecah suara badai. Bima mendengar sinyal kehidupan itu. Rasa lega sekaligus semangat baru membakar aliran darahnya. Ia mengumpulkan seluruh sisa tenaga di otot-otot lengannya. Bima menarik tali tambang utama itu mundur. Selangkah demi selangkah, otot punggungnya terasa sakit dan telapak. Tangannya mulai berdarah karena gesekan tali yang kasar. Namun, ia sama sekali tidak peduli pada rasa sakit itu. Ia terus menarik tubuh embun ke atas, menembus arus yang berusaha menelan gadis itu. Sentimeter demi sentimeter, tubuh embun terangkat perlahan keluar dari mulut parit raksasa. Tangan Bima langsung menyambar kerah jas hujan, kuning embun yang basah. Bima mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk menarik tubuh gadis itu naik ke permukaan jalan raya. Mereka berdua terlempar keras ke belakang dan jatuh, berguling di atas aspal jalanan kota yang dingin dan dibanjiri air hujan. Napas mereka memburu sangat cepat. Dada mereka berdua naik turun mencari pasokan udara segar setelah melewati pertarungan yang sangat panjang dan mematikan. Bima terbaring telentang menatap langit yang menangis dengan posisi tangan kanannya masih memeluk erat pundak embun untuk melindunginya. Embun terbatuk keras, memuntahkan sisa air kotor dari paru-parunya. Setelah napasnya mulai teratur, embun mengangkat tangan kanannya perlahan di depan wajah Bima yang masih tertutup rintik hujan. Tepat pada bulatan magnet, besinya menempel dengan sangat kuat. Sebuah kunci klasik berukiran kuno yang masih utuh tanpa cacat sedikit. Kunci mahakarya itu bersinar redup memantulkan cahaya kota seolah baru saja terlahir kembali dari dasar bumi. Kunci masa. Depan Bapa akhirnya telah kembali secara utuh, ucap embun dengan suara yang parau dan senyuman yang teramat manis. Bima bangun perlahan dan duduk, bersila di atas jalanan yang kotor. Ia tidak segera mengambil kunci mobilnya. Ia justru menatap wajah embun yang penuh dengan memar lumpur. Di tengah guyuran, hujan badai yang sangat dingin dan kejam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupnya, Bima merasakan sebuah sentuhan hangat yang aneh menjalari ruang kosong di sudut hatinya. Sentuhan fisik pertama mereka yang tidak disengaja di atas jalanan basah itu mengukir sebuah sejarah baru. Sebuah pengakuan tak terucap bahwa mereka baru saja melewati garis batas antara dua dunia yang berbeda kelas dan menyatu dalam sebuah keajaiban yang nyata. 3 hari telah berganti semenjak badai hujan lebat malam itu. Matahari pagi kini bersinar sangat terang menyinari sudut-sudut kota yang mulai sibuk. Di sebuah rumah petak sederhana yang terletak di pinggiran rel kereta api, embun sedang merapikan pakaiannya. Ia mengenakan kemeja putih berlengan, panjang yang sudah pudar warnanya. Kemeja itu dipadukan dengan celana kain hitam panjang yang terlihat kebesaran di tubuh rampingnya. Meskipun pakaiannya sangat sederhana dan jauh dari kata mewah, embun menyetrika kemeja itu hingga licin sempurna. Ia menyisir rambut hitam panjangnya dan mengikatnya rapi ke belakang. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi masa depan keluarganya. Ia akan menagih janji yang diucapkan oleh seorang pria paling berkuasa di kota ini. Ayah embun duduk di kursi kayu reot di sudut ruangan. Tangan rentanya meraba sebuah anyaman bambu berbentuk burung merak yang sangat indah. Senyuman tipis menghiasi bibir. Keriput pria tua yang kehilangan penglihatannya itu. Embun berlutut di hadapan ayahnya. Ia mencium punggung tangan ayahnya dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Doakan embun hari ini, ucap embun dengan suara lembut. Embun akan membawa pulang kabar gembira tentang tempat baru untuk memajang karya seni Bapa
Pergilah dengan kepala tegak, jawab sang ayah. Kemiskinan bukanlah sebuah dosa yang harus disembunyikan. Kejujuran dan keberanian adalah pakaian paling mahal yang bisa dikenakan oleh seorang manusia. Kemuliaan sejati seorang manusia tidak pernah dinilai dari semahal apa kain yang menempel di tubuhnya, melainkan dari seberapa kuat pendiriannya dalam menjaga kehormatan di tengah kemiskinan yang mencekik kehidupan. Embun melangkah keluar rumah dengan penuh keyakinan. Ia menaiki angkutan umum yang berdesakan menuju pusat kawasan bisnis kota. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, ia akhirnya berdiri di bawah bayangan sebuah mahakarya arsitektur modern. Gedung pusat perusahaan milik Bima menjulang tinggi menembus awan. Dindingnya terbuat dari kaca tebal yang memantulkan birunya langit. Pintu masuk utamanya dijaga ketat oleh barisan petugas keamanan berseragam rapi. Embun menarik napas panjang untuk mengusir sisa keraguan di dadanya. Ia melangkah, pasti melewati pintu kaca otomatis yang terbuka perlahan. Hawa dingin dari penyejuk udara langsung menyapu wajahnya. Lantai lobi gedung itu terbuat dari marmer pualam putih yang sangat mengkilap. Saking bersihnya, Embun bahkan bisa melihat pantulan sepatunya yang kusam di atas lantai tersebut. Suasana di dalam lobi sangat sibuk. Pria dan wanita berpakaian jas mahal dan gaun kerja yang elegan berlalu lalang dengan wajah serius. Kehadiran Embun di tengah lautan manusia elit itu tampak seperti sebuah titik noda kotor di atas kanvas putih yang bersih. Beberapa pasang mata mulai menatapnya dengan tatapan merendahkan, namun Embun sama sekali tidak menundukkan kepalanya. Ia berjalan lurus menuju meja resepsionis utama yang melingkar besar. Di balik meja itu berdiri seorang wanita cantik dengan riasan wajah yang tebal. Wanita itu menatap Embun dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya resepsionis itu dengan nada suara yang sangat dingin dan malas. "Apakah Anda kurir pengantar barang?" "Saya bukan kurir," jawab Embun dengan tenang. "Nama saya Embun. Saya datang ke sini untuk bertemu dengan Bapak Bima. Beliau meminta saya datang hari ini." Resepsionis itu mendengus sinis. Ia bahkan tidak mau repot-repot memeriksa jadwal di layar komputernya. "Bapak, direktur utama adalah orang yang sangat sibuk," ucap resepsionis itu dengan nada meremehkan. "Beliau tidak mungkin mengundang orang sembarangan dari jalanan untuk datang ke gedung ini. Apakah Anda sudah membuat janji pertemuan secara resmi melalui sekretaris pribadinya?" "Kami membuat janji secara lisan 3 hari yang lalu," terang Embun. "Itu adalah kebohongan yang sangat konyol," potong sang resepsionis dengan suara lantang yang mengundang perhatian orang di sekitarnya. "Tolong segera tinggalkan gedung ini sekarang juga sebelum saya memanggil petugas keamanan untuk menyeret Anda keluar. Tempat ini bukan panti asuhan." Seringkali manusia lupa diri saat diberi sedikit kekuasaan di balik meja kerja. Mereka merasa berhak menghakimi orang lain hanya berdasarkan kasta sosial tanpa menyadari bahwa kesombongan adalah anak tangga pertama menuju sebuah kejatuhan yang memalukan. Embun tetap berdiri tegak di tempatnya. Ia tidak mundur 1 langkah pun. "Saya tidak akan pergi dari sini sebelum bertemu langsung dengan Bapak Bima," ucap Embun dengan suara yang lebih tegas. "Beliau memiliki janji mutlak yang harus ditepati kepada saya." Keributan kecil itu memancing kedatangan 2 orang petugas keamanan bertubuh besar. Mereka segera menghampiri meja resepsionis. "Ada masalah apa ini?" tanya salah satu petugas keamanan dengan wajah garang. Wanita gila ini menolak untuk pergi, lapor resepsionis itu sambil menunjuk tajam ke arah Embun. "Tolong segera bawa dia keluar. Pakaiannya yang kotor merusak pemandangan lobi utama gedung kita." Kedua petugas keamanan itu langsung memegang kedua lengan Embun dengan kasar. Mereka berniat menyeret Embun keluar dari gedung mewah itu. Embun meronta berusaha melepaskan diri, namun tenaga kedua pria besar itu jauh lebih kuat.
Lepaskan tangan kotor kalian. Dari tamu kehormatan saya sekarang juga, sebuah suara bariton yang sangat menggelegar dan penuh amarah membelah keributan di lobi utama. Seluruh aktivitas di ruangan luas itu mendadak berhenti total. Semua mata tertuju pada sosok pria tegap yang sedang menuruni. Tangga puala melingkar dari lantai 2. Pria itu adalah Bima. Ia mengenakan setelan jas berwarna abu-abu gelap yang dijahit dengan sempurna. Wajahnya memerah menahan amarah yang meledak. Matanya menatap tajam bagaikan elang yang sedang mengincar mangsa. Kedua, petugas keamanan itu seketika pucat pasi. Mereka langsung melepaskan cengkeraman tangan mereka dari lengan Embun. Mereka menundukkan kepala dalam-dalam dengan tubuh bergetar ketakutan. Resepsionis wanita itu menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mulai menetes deras dari dahinya. Bima berjalan cepat menghampiri Embun. Ia menatap wajah gadis itu dengan tatapan yang seketika berubah menjadi sangat lembut dan penuh rasa khawatir. "Apakah kau terluka?" tanya Bima dengan suara yang pelan. "Saya baik-baik saja," jawab Embun sambil merapikan lengan. Kemejanya yang kusut akibat tarikan paksa tadi. Bima membalikkan badannya, menghadap resepsionis dan kedua petugas keamanan tersebut. Tatapannya kembali menjadi sangat mematikan bagaikan pedang yang terhunus. "Siapa yang memberi kalian wewenang untuk menilai kelayakan seorang tamu di gedung milik saya ini?" bentak Bima dengan suara sangat keras. "Gadis yang sedang berdiri di hadapan kalian ini adalah pahlawan yang telah menyelamatkan sebuah aset berharga keluarga ini 3 malam yang lalu. Kualitas, karakter dan keberanian gadis ini jauh lebih mahal dan lebih terhormat dibandingkan dengan semua pakaian kerja mewah yang kalian kenakan hari ini." Seluruh karyawan yang berada di lobi utama terdiam membisu bagaikan patung batu. Mereka tidak pernah melihat pimpinan tertinggi mereka semarah ini hanya demi membela seorang tamu misterius yang berpenampilan sangat sederhana. "Kalian bertiga segera kemasi barang-barang kalian sekarang juga," perintah Bima tanpa memberikan ampunan. "Kalian saya berhentikan hari ini juga. Saya sama sekali tidak membutuhkan karyawan yang miskin etika dan miskin adab untuk bekerja di perusahaan saya." Hukuman telak itu membuat resepsionis tersebut jatuh terduduk lemas, tak berdaya dan menangis terseduh-seduh. Namun keputusan Bima sudah sangat bulat. Ia lalu menoleh kembali ke arah Embun. Ia membungkukkan badannya sedikit sebagai tanda penghormatan yang sangat tinggi. "Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan buruk karyawan saya," ucap Bima dengan tulus. "Mari ikut saya naik ke lantai atas. Ruang kerja saya sudah siap menyambut kehadiranmu." Bima berjalan berdampingan dengan Embun, membelah kerumunan karyawan yang masih tercengang. Ia menekan tombol lift khusus petinggi perusahaan yang berlapis warna emas. Pintu lift terbuka dan mereka berdua masuk ke dalamnya, meninggalkan badai gosip dan rumor besar yang langsung menyebar liar di seluruh sudut kantor pada detik itu juga. Ruang kerja Bima berada di lantai paling puncak dari menara kaca tersebut. Ruangan itu sangat luas, sepi, dan memiliki pemandangan langsung ke arah pusat kota yang sibuk. Perabotan di dalamnya terbuat dari kayu jati tua yang memancarkan aroma kemewahan klasik. Bima mempersilakan Embun duduk di atas sofa. Kulit berwarna coklat yang sangat tebal dan empuk. Gadis pemulung itu duduk dengan canggung. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan. Matanya menatap takjub deretan buku tebal dan berbagai macam piagam. Penghargaan bergengsi yang dipajang rapi di dinding ruangan. Kesenjangan dunia antara dua anak manusia terkadang memang terlihat seperti jurang yang sangat dalam tak berdasar. Namun jurang itu akan langsung tertutup rata saat dua hati yang tulus memutuskan untuk saling menghargai jalan cerita kehidupan masing-masing. Bima berjalan menuju mesin pembuat kopi otomatis yang berada di sudut ruangan. Ia tidak memanggil asisten kantor untuk melayani tamu istimewa ini. Ia menyeduh sendiri 2 cangkir kopi hitam dengan biji kopi.
pilihan yang harganya sangat mahal. Ia membawa nampan berisi 2 cangkir kopi, berasap harum itu dan meletakkannya perlahan di atas meja kaca di hadapan Embun. Silakan diminum kopinya, tawar Bima dengan senyum ramah. Ini adalah racikan kopi terbaik yang saya miliki. Saya harap rasanya cocok di lidahmu. Embun mengambil cangkir kopi itu dengan kedua tangannya. Hawa panas dari keramik cangkir itu menjalar sangat hangat ke telapak tangannya. Ia menyesap kopi itu sedikit demi sedikit. Rasa pahit yang pekat namun sangat nikmat langsung memenuhi rongga mulutnya. Terima kasih atas sajian kopinya, ucap Embun dengan sopan. Dan terima kasih banyak karena Bapak telah sudi membela kehormatan saya di lantai bawah tadi. Itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai seorang laki-laki yang memegang teguh janji, jawab Bima sambil ikut menyesap kopinya perlahan. Sekarang mari kita bicarakan inti dari pertemuan kita. Saya sudah memerintahkan tim perancang tata ruang saya untuk mengosongkan area depan di pusat perbelanjaan baru itu khusus untuk tempat ayahmu. Lokasinya sangat strategis. Semua dokumen perizinan resmi sudah saya siapkan dan tinggal menunggu tanda tangan darimu saja. Embun menatap Bima dengan pandangan mata yang berbinar, penuh kebahagiaan. Perjuangan kerasnya bertaruh nyawa di tengah arus gorong-gorong akhirnya membuahkan hasil yang sangat manis. Namun Bima ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Pria itu menaruh cangkir kopinya perlahan lalu menatap Embun dengan sebuah senyuman misterius yang menyimpan sebuah rencana besar di baliknya. Kehidupan Embun sepertinya baru saja akan berputar menuju sebuah arah baru yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Suasana di dalam ruang kerja Bima terasa sangat tenang. Bunyi mesin pendingin ruangan berdengung halus, mengisi keheningan di antara mereka berdua. Bima menatap lekat sebuah tas kain berukuran besar yang diletakkan Embun di atas karpet lantai. Tas kain itu terlihat kusam dan penuh dengan jahitan tambalan di bagian ujungnya. Namun Bima tahu pasti bahwa isi di dalam tas itu menyimpan sebuah mahakarya yang sangat berharga. Bolehkah saya melihat langsung hasil karya tangan ayahmu hari ini? Tanya Bima dengan nada yang penuh rasa penasaran. Saya ingin memastikan sendiri seberapa tinggi nilai seni dari barang yang akan dipajang di pusat perbelanjaan kebanggaan saya. Embun meletakkan cangkir kopinya perlahan di atas meja kaca. Ia menganggukkan kepalanya dengan sopan. Ia beranjak dari sofa empuk itu dan berlutut di dekat tas kain miliknya. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, Embun membuka resleting tas tersebut. Ia mengeluarkan sebuah patung anyaman bambu berbentuk sepasang angsa yang sedang mengepakkan sayap. Ia membawa patung itu dan meletakkannya tepat di tengah meja kaca di hadapan Bima. Mata Bima membesar seketika melihat benda tersebut. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan untuk mengamati setiap detail ukiran dan anyaman dari patung bambu itu. Anyamannya sangat rapat, presisi, dan memiliki tingkat kerumitan yang sangat tinggi. Tidak ada satu sudut yang terlihat kasar. Serat bambu itu dihaluskan sedemikian rupa hingga memancarkan kilau alami layaknya sebuah kayu jati berkualitas tinggi. Proporsi tubuh angsa itu terlihat sangat hidup dan seakan memiliki jiwa. Bima adalah seorang kolektor barang seni kelas atas dan ia tahu betul bahwa barang di hadapannya ini bukanlah kerajinan jalanan biasa. Ini adalah karya seorang maestro sejati. Ini sangat luar biasa, puji Bima tanpa bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Bagaimana mungkin seorang pria yang kehilangan penglihatannya bisa merangkai karya seni sesempurna ini? Mata ayah saya memang sudah lama buta menatap gemerlapnya dunia, jawab Embun dengan suara lembut namun syarat akan kebanggaan. Tetapi mata batinnya selalu terbuka lebar melihat keindahan alam semesta yang tersembunyi. Ayah saya tidak menenun batang bambu menggunakan penglihatannya. Beliau menenun menggunakan ingatan tajam, menggunakan kehalusan rasa, dan
menggunakan seluruh cinta yang tersisa di dalam hatinya yang sunyi. Keterbatasan fisik bukanlah sebuah dinding tebal penghalang bagi jiwa-jiwa yang merdeka untuk terus berkarya, karena seni sejati tidak pernah lahir dari mata yang sekadar menatap fisik, melainkan selalu tercipta dari kedalaman relung hati yang sanggup merasa melampaui batasan nalar manusia. Bima menyandarkan punggung tegapnya ke sandaran sofa. Ia menatap wajah embun dengan pandangan yang sangat berbeda. Kali ini bukan lagi tatapan rasa iba atau rasa terima kasih atas kejadian di tengah badai, melainkan sebuah tatapan penghargaan tertinggi terhadap seorang rekan bisnis yang berdiri sejajar dengannya. Embun, saya memiliki sebuah rencana yang sangat besar untukmu, ucap Bima dengan nada suara yang sangat serius dan berwibawa. Pusat perbelanjaan saya yang baru itu mengusung tema perpaduan antara kemewahan arsitektur modern dan keagungan kearifan budaya lokal. Saya sangat membutuhkan banyak sentuhan magis karya seni asli Nusantara untuk menghiasi seluruh sudut koridor panjang dan lobi utama gedung megah tersebut. Embun mendengarkan dengan saksama tanpa berani memotong sepatah kata pun dari ucapan Bima. Ia merasa jantungnya mulai berdebar lebih kencang dari biasanya menantikan kelanjutan kalimat pria itu. Saya tidak hanya ingin memberikan sebuah lapak kosong untuk ayahmu. Lanjut Bima dengan nada bicara yang semakin mantap. Saya ingin menawarkan sebuah posisi pekerjaan resmi di dalam perusahaan raksasa ini kepadamu. Saya ingin kau bekerja di sini sebagai seorang konsultan lapangan, khusus untuk Departemen Pengadaan Barang, Seni dan Dekorasi Interior. Embun terbelalak kaget mendengar rentetan tawaran itu. Ia nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja ditangkap oleh kedua telinganya. Bapak pasti sedang bercanda, tolak Embun dengan nada suara yang bergetar penuh keraguan. Saya ini hanyalah seorang pemulung besi tua yang hidup dari sisa-sisa kemewahan kota. Saya sama sekali tidak memiliki gelar sarjana bisnis dari Universitas Manaun di negeri ini. Saya juga tidak mengerti bagaimana cara bersikap dan bekerja di dalam gedung perkantoran mewah seperti ini. Bima menggelengkan kepalanya dengan pelan. Ia mengukir sebuah senyuman tulus yang berfungsi untuk memberikan dorongan semangat luar biasa. Gelar sarjana, kebanggaan itu hanyalah selembar kertas yang menunjukkan bahwa seseorang pernah duduk manis di bangku sekolah. Tegas, Bima mematahkan seluruh keraguan di dada gadis itu. Sementara kau memiliki pengalaman hidup di dunia nyata yang jauh melampaui seluruh karyawan bergelar mentereng di gedung ini. Kau memiliki insting bertahan hidup yang sangat tajam. Kau mampu memetakan jaringan gorong-gorong kota yang sangat mematikan. Dan kau memiliki mata batin yang sangat jeli dalam melihat nilai emas pada sebuah benda yang dianggap rongsokan kotor oleh orang lain. Kemampuan langkah itulah yang paling perusahaan saya butuhkan saat ini. Seseorang yang berjiwa besar tidak akan pernah menilai derajat manusia dari tumpukan ijazah akademis yang dimilikinya, melainkan akan menilai sejauh mana manusia tersebut sanggup bangkit berdiri kembali setelah dihancurkan berkali-kali oleh kerasnya takdir kehidupan jalanan. Tugasmu sangat jelas dan terarah, tambah Bima menjelaskan detail teknis pekerjaannya. Kau harus memimpin sebuah tim khusus untuk masuk ke dalam perkampungan padat penduduk dan lorong-lorong gelap di seluruh penjuru kota ini. Carilah para pengrajin lokal miskin yang memiliki bakat luar biasa hebat seperti ayahmu. Temukan permata-permata berharga yang selama ini terpinggirkan oleh kejamnya roda pembangunan kota modern. Kita akan membeli seluruh hasil karya seni mereka dengan harga yang sangat pantas untuk dipajang dengan bangga di pusat perbelanjaan baru itu. Mendengar tujuan mulia dan sangat manusiawi dari pekerjaan tersebut, mata Embun mulai berkaca-kaca menahan haru. Ini bukan sekadar sebuah pekerjaan biasa untuk merubah nasib finansialnya sendiri. Ini adalah sebuah misi kemanusiaan besar untuk mengangkat kembali derajat
kelayakan hidup para seniman jalanan yang bernasib sama dengan pahlawan hidupnya. Embun menatap wajah Bima dengan penuh kobaran tekad membara. Ia menganggukkan kepalanya dengan sangat mantap. Ia menerima tantangan pekerjaan itu tanpa syarat apapun. Sejak hari bersejarah itu, ritme kehidupan mereka berdua berubah secara drastis bagaikan dua arus sungai liar yang pada akhirnya bertemu di satu titik muara lautan yang sama. Batas-batas tembok kaku antara kasta sosial orang kaya raya dan rakyat jelata miskin mulai memudar seutuhnya di antara Bima dan Embun. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bekerja bersama menyusuri sudut-sudut kota kumuh yang belum pernah tersentuh oleh jejak sepatu mahal Bima sebelumnya. Embun membawa Bima berjalan kaki menyusuri labirin gang sempit yang pengap dan becek. Ia memperkenalkan Bima pada para pengrajin tanah liat renta, pemahat kayu, keriput, dan para janda penenun kain tradisional yang bertahan hidup jauh di bawah garis batas kemiskinan kota. Bima yang selama puluhan tahun terbiasa menyantap hidangan mewah di restoran berbintang 5, kini harus belajar merendahkan hatinya duduk bersila di atas lembar tikar plastik robek yang digelar seadanya di pinggir jalan raya. Awalnya Bima memang merasa sangat canggung dan kesulitan menelan makanannya. Namun saat Embun menyodorkan sepiring nasi bungkus hangat berlauk ikan asin sederhana dengan diiringi senyuman jahilnya, Bima mulai mencicipi makanan jalanan itu secara perlahan. Di suapan pertamanya, Bima menyadari sebuah kebenaran baru. Ia menyadari bahwa kebahagiaan hidup yang sejati kadang kala tersembunyi dengan sangat rapi di dalam kesederhanaan yang paling murni dan tidak dibuat-buat. Di sisi lain, ruang kehidupan Embun juga harus dipaksa belajar sangat keras untuk beradaptasi dengan ritme dunia Bima yang penuh dengan tekanan mental tingkat tinggi. Pada suatu siang yang menegangkan, Embun diwajibkan untuk berdiri mempresentasikan hasil temuan senimannya secara langsung di dalam ruang rapat Dewan Direksi Utama. Ruangan luas nan dingin itu dipenuhi oleh puluhan pria dan wanita berjas mahal yang menatap tajam ke arahnya dengan pandangan mata penuh keraguan dan kecurigaan. Mereka secara terbuka meragukan kapasitas kecerdasan gadis jalanan yang secara tiba-tiba diangkat menjadi konsultan utama ini. Namun Bima terus duduk di ujung meja direksi dengan sangat tenang, memberikan suntikan dukungan mental penuh melalui tatapan matanya yang sangat meyakinkan. Embun berdiri sangat tegap di depan layar proyeksi digital raksasa. Ia mulai memaparkan datanya dan berbicara dengan artikulasi suara yang lantang, fasih, dan sangat terstruktur rapi. Ia menjabarkan dengan mendalam setiap nilai filosofis luhur dari karya seni usang yang ia temukan. Ia menyajikan perbandingan data harga pasar dan potensi keuntungan investasi bisnis jangka panjang bagi kemajuan perusahaan dengan analisis yang sangat brilian. Presentasinya yang memukau berhasil membungkam total seluruh suara keraguan di ruangan dingin itu. Semua petinggi perusahaan terdiam takjub mendengar pola pemikiran tajam dan visioner dari seorang gadis muda yang tidak pernah sekalipun mengenyam pendidikan tinggi formal. Kolaborasi dua dunia yang sangat bertolak belakang asal-usulnya ini justru perlahan menciptakan sebuah harmoni kehidupan yang sangat indah dan saling melengkapi. Bima mengajarkan Embun tentang keberanian mengambil risiko, ketegasan sikap dalam memimpin anak buah, dan kelihayan strategi negosiasi bisnis berskala masif. Sementara di pihak lain, Embun mengajarkan Bima tentang arti penting sebuah kepekaan sosial bermasyarakat, rasa syukur tanpa batas atas napas, kehidupan, dan bagaimana cara memanusiakan manusia serta menghargai setiap tetes keringat orang-orang kecil yang sering terlupakan oleh sejarah. Seiring berjalannya waktu dan intensitas pertemuan yang terus meningkat, kolaborasi profesional itu mulai menumbuhkan benih-benih perasaan baru yang mengakar kuat di dalam dasar hati mereka berdua. Ketika Bima menatap Embun,
yang sedang sibuk menjelaskan desain tata letak patung dengan penuh gairah. Kepada para mandor bangunan, Bima tidak lagi melihat sosok pemulung kotor di pinggir jalan yang kehujanan. Ia melihat bayangan sosok wanita cerdas, berpendirian sangat tangguh dan sangat mempesona hatinya yang telah berhasil merobohkan seluruh tembok benteng. Keangkuhan di dalam jiwanya secara perlahan, namun pasti. Hal yang sama juga dirasakan oleh Embun dari sudut pandangnya. Ketika ia menatap Bima melepas jas mahalnya untuk turun, langsung membantu mengangkat sebuah gelondongan kayu ukiran berat demi melindungi telapak tangan seorang pengrajin tua agar tidak terluka serpihan kayu. Embun menyadari sebuah rahasia besar. Ia menyadari bahwa di balik setelan pakaian mahal dan wajah keras ketegasan pria penguasa itu tersimpan rupa sebuah hati manusia yang sangat hangat dan dipenuhi oleh aliran kasih sayang yang tulus. Cinta yang paling kuat tidak akan pernah bisa tumbuh subur dari sekadar tatapan mata liar yang saling memuja kolekan fisik semata. Cinta yang abadi dan tak tertembus zaman selalu berakar dari rasa saling mengagumi kualitas karakter terdalam, tumbuh mekar di atas taburan pupuk perjuangan nasib bersama, dan pada akhirnya bermekaran secara indah melampaui segala bentuk jurang pemisah, perbedaan kasta buatan yang diciptakan oleh standar dunia yang fana. Proyek pembangunan fisik pusat perbelanjaan raksasa itu pun terus berjalan semakin cepat menyambut datangnya hari peresmian akbar yang dinanti-nantikan oleh seluruh warga kota. Namun di tengah kebahagiaan itu, Bima dan Embun sama sekali tidak menyadari akan adanya bahaya yang mengintai. Di balik kesuksesan besar, kolaborasi memukau mereka berdua, terdapat sepasang mata penuh dendam dan dengki yang terus mengawasi gerak-gerik mereka dari kejauhan malam. Sebuah rencana sabotase yang sangat jahat dan terstruktur sedang disusun secara rahasia di dalam sebuah ruang gelap yang pengap. Seseorang sedang bersiap untuk menghancurkan hingga lebur seluruh jerih payah keringat yang telah Bima dan Embun bangun bersama selama ini. Bayangan ancaman kehancuran itu perlahan merayap, mendekati mereka berdua bagaikan sebuah badai hitam tak bersuara yang siap meluluh lantakkan segalanya tanpa memberikan sedikit pun peringatan. Malam, peresmian pusat perbelanjaan terbesar di kota itu akhirnya tiba dengan penuh kemegahan. Langit malam yang cerah, bertabur bintang seolah ikut memberikan restu atas mahakarya arsitektur tersebut. Gedung raksasa itu memancarkan cahaya lampu keemasan yang sangat menyilaukan mata. Ribuan tamu undangan dari kalangan kelas atas hadir memenuhi lobi utama yang sangat luas. Alunan musik orkestra klasik mengalun merdu, memenuhi seluruh penjuru ruangan. Karpet merah yang sangat panjang digelar, membentang dari pintu masuk utama hingga ke panggung kehormatan. Di salah satu ruang rias tamu kehormatan, Embun berdiri mematung menatap pantulan. Dirinya di depan cermin kristal berukuran besar. Ia nyaris tidak mengenali sosok wanita anggun yang ada di dalam cermin tersebut. Embun mengenakan sebuah gaun malam berwarna biru tua yang dirancang khusus oleh desainer ternama. Gaun itu bertabur kristal kecil yang berkelap-kelip indah, memantulkan cahaya lampu ruangan. Rambut panjangnya ditata dengan sangat rapi dan dihiasi oleh sebuah jepit rambut berbentuk bunga teratai perak. Malam ini, gadis pemulung yang dulu selalu berbau karat besi itu telah menjelma menjadi seorang putri raja yang sangat menawan hati. Bima menunggunya di ujung tangga utama lobi. Pria itu mengenakan setelan jas tuxedo berwarna hitam pekat yang membuatnya terlihat sangat gagah dan berwibawa. Ketika Embun perlahan menuruni anak tangga polam itu, seluruh mata di lobi utama langsung tertuju padanya. Suasana mendadak menjadi hening, sejenak karena takjub. Bima menatap Embun tanpa berkedip sedikit. Jantung pria tangguh itu berdebar jauh lebih kencang daripada saat ia menghadapi rapat bisnis paling menegangkan sekalipun.
Ia melangkah maju menyambut. Uluran tangan Embun dengan senyuman yang sangat mempesona. Kau terlihat sangat luar biasa malam ini, puji Bima dengan suara baritonnya yang lembut. Dunia akhirnya bisa melihat kecantikan sejatimu yang selama ini tersembunyi di balik kerasnya jalanan kota. Ini semua berkat kebaikan hati Bapa, jawab Embun dengan wajah yang tersipu. Malu. Saya merasa sangat gugup berdiri di tengah orang-orang penting ini. Kau sama sekali tidak perlu merasa gugup. Bima meyakinkan Embun sambil menggenggam tangan gadis itu dengan erat. Malam ini kau bukanlah tamu biasa. Kau adalah alasan utama mengapa mahakarya budaya di gedung ini bisa terwujud dengan sempurna. Pesta peresmian itu berjalan dengan sangat meriah dan penuh sukacita. Para tamu undangan berdecak kagum melihat deretan galeri seni lokal yang terpampang indah di lantai dasar. Ayah, Embun duduk dengan bangga di tengah gerai kaca mewahnya. Ratusan pengunjung bergantian membeli karya anyaman bambunya dengan harga yang sangat tinggi. Kesuksesan besar telah diraih oleh Bima dan Embun pada malam bersejarah itu. Namun di balik terangnya cahaya kesuksesan, selalu ada bayangan hitam kebencian yang mengintai dengan diam-diam. Pohon yang tumbuh menjulang paling tinggi akan selalu menjadi sasaran utama hembusan angin badai yang paling kencang. Keberhasilan Bima malam ini ternyata telah membakar habis hati seorang rival bisnis lamanya. Rival yang penuh kedengkian itu telah membayar sekelompok penyusup bayaran untuk menghancurkan acara peresmian tersebut. Sebuah rencana sabotase yang sangat keji telah disusun dengan matang untuk menenggelamkan lantai dasar gedung itu tepat pada puncak acara peresmian. Saat Bima sedang sibuk melayani wawancara dengan puluhan wartawan televisi, Embun memilih menepi sejenak dari keramaian pesta. Ia berjalan santai menyusuri lorong bagian belakang lantai dasar yang sedikit sepi. Tiba-tiba insting jalanannya yang sangat tajam menangkap sebuah kejanggalan. Telinganya yang sudah terlatih bertahun-tahun mendengar pola aliran air selokan kini menangkap sebuah suara. Gemericik air yang sangat kasar dari balik lantai marmer. Suara itu adalah pertanda buruk. Itu adalah suara benturan air bertekanan tinggi yang tertahan oleh sebuah sumbatan besar. Embun segera menempelkan telinganya ke salah satu kisi-kisi ventilasi udara di dekat lantai. Matanya terbelalak kaget. Ia mencium bau lumpur selokan yang sangat pekat menyeruak dari lubang ventilasi itu. Ia menyadari bahaya besar sedang mengancam. Seseorang telah dengan sengaja merusak sistem drainase utama gedung ini. Jika tekanan air dari luar terus dipaksa masuk sementara pembuangan disumbat, maka seluruh lantai dasar ini akan tenggelam oleh banjir air kotor dalam waktu kurang dari 15 menit saja. Ratusan karya seni berharga, termasuk milik ayahnya, akan hancur lebur tanpa sisa. Kepanikan sejenak melanda pikiran Embun. Ia berniat berlari, memanggil Bima. Namun ia segera sadar bahwa waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk meminta bantuan mekanik gedung. Keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Tanpa ragu sedikit, Embun melepas sepatu hak tingginya dan membuangnya ke sudut lorong. Ia mengangkat ujung gaun mewahnya dan berlari sekencang mungkin menuju pintu tangga darurat yang mengarah langsung ke ruang pompa air bawah tanah. Keberanian tidak menuntut kesempurnaan persiapan, melainkan menuntut ketegasan tindakan untuk melindungi hal-hal berharga dari ancaman kehancuran di saat tidak ada lagi orang lain yang bisa diandalkan. Embun mendobrak masuk ke dalam ruang pompa bawah tanah yang gelap gulita. Lampu penerangan di ruangan itu rupanya sengaja dipadamkan oleh sang penyabotase. Embun merogoh saku gaunnya dan menyalakan senter kecil dari ponsel. Pintarnya, cahaya layar ponsel itu menyorot ke arah genangan air hitam yang sudah setinggi lutut orang dewasa. Mesin pompa raksasa meraung-raung hebat, menahan beban air yang tidak bisa keluar. Di ujung ruangan, Embun melihat kerusakan yang sangat parah. 3 buah karung berisi semen pada sengaja dijejalkan untuk menutup total pipa pembuangan utama
Air kotor terus, mengalir deras membanjiri ruangan bawah. Tanah itu dengan sangat cepat. Permukaan air kini sudah merendam pinggang embun. Gaun biru mewahnya kini basah kuyup, robek, dan kotor dipenuhi lumpur hitam. Namun, embun sama sekali tidak mempedulikan penampilannya yang hancur. Ia menerobos arus air kotor itu menuju dinding sebelah kanan. Ia harus menemukan roda besi pengendali katup pembuangan darurat cadangan. Ia harus membuka katup rahasia itu secara manual untuk membuang seluruh air bah ini langsung ke sungai kota. Embun menemukan roda besi besar berwarna merah menempel di dinding beton. Roda itu sudah bertahun-tahun tidak pernah diputar, sehingga engselnya sangat kaku dan berkarat. Embun mencengkeram roda besi itu dengan kedua tangan telanjangnya yang kecil. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk memutar roda katup tersebut berlawanan arah jarum jam. Wajahnya memerah dan urat lehernya menegang keras menahan rasa sakit di pergelangan tangannya. Berputarlah, teriak embun sambil terus mendorong roda besi itu dengan sekuat tenaga. Banjir di ruangan itu kini telah mencapai batas dada embun. Rasa dingin yang membekukan tulang mulai merayap, menyerang kesadarannya. Napasnya tersengal-sengal menahan himpitan air yang semakin kuat. Namun, bayangan senyum bahagia ayahnya dan rasa bangga di mata Bima terus berkobar, menyala di dalam ingatannya. Ingatan itu memberikan sebuah ledakan energi ajaib pada otot-otot lengannya. Dengan sebuah teriakan penuh amarah, embun menghentakkan kakinya dan memutar tubuhnya sekuat tenaga. Terdengar suara derit besi tajam bergesekan yang sangat keras memekakkan telinga. Engsel roda yang berkarat itu akhirnya berhasil dipaksa berputar. Roda katup darurat terbuka sepenuhnya. Suara gemuruh air yang sangat dahsyat terdengar merobek keheningan ruangan bawah tanah itu. Mulut pipa cadangan raksasa di bawah lantai langsung terbuka lebar, menghisap seluruh air banjir kotor itu dengan kekuatan putaran yang sangat mengerikan. Pusaran hisapan air itu begitu kuat hingga membuat tubuh embun nyaris terseret masuk ke dalam pusaran tersebut. Embun berpegangan erat pada pipa besi di atasnya sambil terus berjuang mempertahankan sisa kesadarannya yang mulai memudar. Sementara itu di lantai atas, Bima baru saja menyelesaikan sesi wawancaranya. Matanya menyapu seluruh sudut lobi utama yang megah. Ia mencari sosok wanita cantik bergaun biru yang sejak tadi menemani langkahnya. Namun, bayangan embun tidak terlihat dimanapun. Perasaan cemas tiba-tiba menyergap dada Bima tanpa alasan yang jelas. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Ia teringat akan masa lalunya. Saat kunci mobilnya hilang ditelan kegelapan selokan, perasaan takut kehilangan yang sangat hebat kembali mencengkeram jiwanya. Saat ini Bima memanggil komandan petugas keamanannya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyebar dan mencari embun ke seluruh sudut gedung. Bima sendiri berlari menyusuri lorong-lorong di lantai dasar. Matanya yang tajam tanpa sengaja melihat sepasang sepatu hak tinggi milik embun tergeletak di sudut tangga darurat. Hati Bima langsung mencelos jatuh. Ia mendorong pintu darurat itu dengan kasar. Ia melihat jejak air kotor yang menetes di anak tangga menuju lantai bawah tanah. Firasat buruknya ternyata benar-benar terjadi. Bima berlari menuruni anak tangga itu dengan kecepatan penuh. Ia menendang keras pintu ruang pompa air hingga terpelanting lepas dari selnya. Pemandangan di dalam ruangan itu membuat darah Bima seakan berhenti mengalir. Sesaat, ia melihat ruangan itu hancur, berantakan dipenuhi lumpur hitam. Genangan air kotor perlahan mulai menyusut tersedot pipa pembuangan. Dan di sudut ruangan itu, ia melihat embun duduk bersandar lemah di dinding beton yang basah. Gaun birunya hancur lebur, menyatu dengan warna tanah. Wajahnya pucat pasi tanpa aliran darah dan kedua telapak tangannya terluka parah penuh goresan darah akibat memutar roda besi tua. Embun, teriak Bima dengan suara yang menyayat hati.
Bima berlari menerjang, sisa genangan air kotor di lantai tanpa mempedulikan jas tuxedo mahalnya yang langsung rusak. Ia menjatuhkan lututnya di hadapan gadis itu. Bima langsung merengkuh tubuh embun yang sangat dingin dan gemetar ke dalam pelukan dadanya yang bidang. Ia memeluk gadis itu dengan sangat erat seakan takut nyawa gadis itu akan pergi meninggalkannya. "Saya baik-baik saja," bisik embun dengan sisa tenaga yang ada di tenggorokannya. Air banjirnya tidak sempat menyentuh mahakarya ayah saya di lantai atas. Saya berhasil menghentikannya. Air mata menetes deras dari sudut mata Bima. Ia tidak peduli pada bangunan gedung miliaran rupiah miliknya. Ia tidak peduli pada karya seni mahal yang terselamatkan. Satu-satunya hal yang ia pedulikan saat ini hanyalah napas wanita yang ada di dalam pelukannya. Bima membelai lembut rambut embun yang basah dan penuh noda, lumpur kotor. Di dalam ruangan bawah, tanah yang gelap, bau, dan berantakan, ini Bima menyadari sebuah kenyataan mutlak. Ia menyadari bahwa ia baru saja menemukan sebuah permata kehidupan yang jauh lebih mahal harganya dari seluruh kekayaan yang pernah diciptakan oleh dunia ini. Cinta yang paling agung tidak pernah meminta pembuktian melalui seikat bunga mawar merah yang mahal, melainkan selalu membuktikan dirinya melalui keberanian untuk mempertaruhkan nyawa demi menjaga kebahagiaan senyum orang yang paling dikasihinya. Ruangan bawah tanah itu terasa sangat dingin dan pengap. Namun, pelukan Bima memberikan kehangatan yang mengalir deras seluruh aliran darah embun. Bima segera melepaskan jas tuxedo mahalnya yang sudah hancur dikotori lumpur pekat. Ia menyelimutkan kain tebal berbahan wol itu ke bahu embun yang masih gemetar, hebat menahan hawa dingin. Tanpa berpikir panjang lagi, Bima kemudian mengangkat tubuh gadis itu ke dalam gendongannya yang kokoh. Ia sama sekali mengabaikan seluruh noda kotoran yang kini menempel dan merusak kemeja putih bersihnya. Ia melangkah tegap menaik anak tangga darurat dengan membawa sosok wanita paling berharga dalam seluruh jalan hidupnya. Di lantai atas gedung, pesta peresmian akbar masih berlangsung dengan sangat meriah dan semarak. Alunan musik orkestra klasik mengalun indah, menemani tawariang para tamu undangan kelas atas. Tidak ada satu orang pun di dalam lobi utama itu yang menyadari bahwa sebuah bencana besar baru saja berhasil digagalkan dengan pertaruhan nyawa. Bima sengaja menghindari keramaian ruangan utama. Ia membawa embun keluar secara sembunyi-sembunyi melalui pintu samping gedung yang sepi. Penjagaan. Udara malam yang segar dan bersih langsung menyambut pernapasan mereka. Hujan rintik perlahan mulai turun membasahi aspal jalanan kota, seolah membawa pesan nostalgia manis dari pertemuan pertama mereka di masa lalu. Tim medis segera didatangkan secara rahasia menuju ruang perawatan khusus tamu di dalam gedung megah tersebut. Luka memar berwarna kebiruan dan goresan dalam di telapak tangan. Embun segera dibersihkan dan diobati dengan sangat hati-hati oleh dokter berpengalaman. Selama proses pengobatan berlangsung, Bima tidak pernah beranjak sedikit pun dari sisi tempat tidur. Ia terus menggenggam tangan embun yang belum dibalut perban putih. Tatapan matanya memancarkan kombinasi rasa khawatir yang luar biasa sekaligus rasa syukur yang teramat dalam kepada Sang Pencipta. Kehidupan ini seringkali memberikan kejutan ujian yang sama sekali tidak pernah kita duga. Terkadang kita memang harus dipaksa merasakan nyaris kehilangan sesuatu yang sangat berharga terlebih dahulu, hanya untuk menyadarkan mata batin kita betapa besar arti kehadiran sesuatu tersebut di dalam relung hati kita yang terdalam. Bapak seharusnya segera kembali masuk ruang pesta utama sekarang juga, ucap embun dengan suara yang sudah mulai tenang dan stabil. Para tamu undangan penting dan puluhan wartawan televisi pasti sedang sibuk mencari keberadaan tuan rumah acara malam bersejarah ini. Bima merespon ucapan itu dengan menggelengkan kepalanya pelan. Ia justru mengukir senyuman yang sangat hangat dan menenangkan jiwa. Pesta mewah itu sudah tidak ada artinya sama sekali bagi saya pada malam hari ini, jawab Bima dengan
Tatapan mata yang memancarkan ketulusan, murni, semua pujian tinggi dan sanjungan, manis dari para pengusaha kaya di ruangan sana terasa sangat hampa jika dibandingkan dengan keselamatan nyawamu. Kau telah menyelamatkan segalanya hari ini dengan keberanianmu. Kau menyelamatkan gedung kebanggaan ini dari kehancuran. Kau menyelamatkan seluruh karya seni ayahmu. Dan yang paling penting dari semua itu, kau telah menyelamatkan hidup saya dari jurang. Penyesalan yang pasti akan terus menghantui seumur hidup saya. Polisi keamanan kota tiba di lokasi kejadian tidak lama kemudian dengan sirine yang tidak dibunyikan. Berkat bantuan rekaman dari kamera pengawas keamanan yang tersembunyi rapat di sudut lorong, ventilasi para pelaku sabotase bayaran itu akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan pada malam itu juga. Mereka pada akhirnya menyerah dan mengakui bahwa dalang utama di balik semua rencana jahat penggagalan acara itu adalah rival bisnis lama Bima yang merasa sangat tersaingi. Keadilan pada malam itu ditegakkan dengan sangat cepat, tepat, dan tanpa pandang bulu. Beberapa jam kemudian, rentetan acara peresmian akbar itu akhirnya selesai dengan sempurna. Para tamu undangan pulang menuju rumah masing-masing dengan membawa kesan kekaguman yang sangat luar biasa hebat. Gedung pusat perbelanjaan raksasa itu kini resmi menjadi sebuah ikon budaya baru yang paling dibanggakan oleh seluruh lapisan warga di kota ini. Di sudut lantai dasar, ayah Embun menangis terseduh-seduh karena terharu, bahagia saat memeluk putrinya yang sudah mengganti bajunya dengan pakaian bersih yang baru. Gerai pameran seninya sukses, besar dan mencetak sejarah baru malam itu. Hampir seluruh koleksi anyaman bambunya habis terjual di borong dengan nilai harga yang sangat fantastis. Masa depan cerah yang selama belasan tahun ini hanya berani mereka impikan di dalam gubuk reot, akhirnya benar-benar menjadi sebuah kenyataan hidup yang sangat indah. Setelah memastikan kelancaran jalan, ayahnya yang pulang dengan aman menggunakan mobil khusus yang disediakan fasilitas perusahaan. Bima mengajak Embun berjalan ke area pelataran parkir. Tamu khusus di depan lobi utama. Hujan, rintik malam itu masih terus turun dengan sangat lembut membasahi dedaunan. Suasana di luar gedung terasa sangat damai, sepi, dan menenangkan pikiran. Bima membuka sebuah payung besar berwarna hitam pekat untuk melindungi tubuh Embun dari tetesan air hujan yang mendinginkan udara. Mereka berdua lalu berjalan melangkah secara perlahan menuju sebuah mobil sedan antik berwarna hitam yang diparkir secara eksklusif di bawah sorotan lampu taman yang temaram. Itu adalah mobil klasik kuno milik mendiang kakek Bima. Mobil bersejarah yang telah menjadi saksi bisu akan awal mula pertemuan beda kasta mereka berdua. Bodi baja mobil itu mengkilap sempurna setelah dipoles, memantulkan cahaya pendar lampu kota yang terlihat sangat syahdu. Bima menghentikan langkah, kakinya tepat di samping pintu kemudian. Sedikit tubuh tegapnya untuk menghadap penuh ke arah Embun. Tangan kanannya yang kuat memegang gagang payung penahan hujan, sementara tangan kirinya bergerak maju secara perlahan untuk menyentuh wajah gadis pemberani itu. Ibu jari Bima mengusap dengan sangat lembut pipi. Embun membersihkan sedikit sisa noda, debu tipis yang masih tertinggal, membandel setelah kejadian menegangkan di ruang bawah tanah tadi. Sentuhan fisik yang sangat halus itu terasa begitu ajaib dan sukses membuat aliran darah di dalam dada Embun berdesir hebat. Tidak karuan. Apakah memori di dalam kepalamu masih ingat dengan jelas tentang kejadian malam badai di pinggir jalan raya kotor waktu itu? Tanya Bima dengan suara baritonnya yang berat memecah kesunyian malam yang merdu. Tentu saja saya sangat mengingat setiap detik kejadiannya, jawab Embun sambil mengangkat wajahnya menatap lurus ke dalam bola mata pria hebat di hadapannya. Itu adalah sebuah malam kelam di mana saya harus bertarung sendirian melawan maut hanya untuk memancing sebuah kunci besi berkarat dari kedalaman perut bumi. Ketulusan, cinta sejati tidak pernah meminta bayaran pembuktian melalui seikat bunga mawar merah yang harganya mahal.
melainkan ia selalu membuktikan dirinya sendiri melalui keberanian tanpa batas untuk mempertaruhkan nyawa demi menjaga kebahagiaan senyum orang yang paling dikasihinya di dunia. Bima tersenyum lebar mendengar jawaban jujur dan polos dari bibir gadis itu. Ia lalu merogoh saku bagian dalam jasnya dan mengeluarkan anak kunci mekanik antik yang mengkilat itu. Kunci logam kuningan, berat yang telah menjadi titik awal dari segala rangkaian kisah luar biasa ini. Pada hari bersejarah itu, kau rela menyelam masuk ke dalam air kotor yang dingin dan mengorbankan nyawamu demi mencari kunci benda mati ini. Ucap Bima sambil menunduk menatap kunci kecil di telapak tangannya. Tetapi saya baru bisa menyadari sebuah kebenaran besar yang merubah hidup malam ini. Saat kau berhasil menarik kunci ini keluar dari dalam selokan yang gelap gulita itu, kau sebenarnya tidak hanya mengembalikan jantung kehidupan utama bagi mesin mobil klasik ini. Bima menaruh kembali anak kunci berharga itu ke dalam saku jasnya dengan aman. Ia lalu kembali menatap wajah embun dengan pandangan mata tajam yang kini sepenuhnya dipenuhi oleh lautan cinta yang tidak mampu lagi dibendung. Pada malam badai yang mengerikan itu, kau sebenarnya telah berhasil menemukan sebuah kunci emas yang jauh lebih berharga dari apapun di muka bumi ini. Lanjut Bima dengan nada suara yang bergetar menahan luapan emosi, kebahagiaan yang menyesakan dada. Kau telah memegang satu-satunya kunci yang berhasil membuka pintu hati saya secara paksa. Sebuah pintu nurani yang selama puluhan tahun selalu saya tutup rapat oleh dinginnya ambisi kekuasaan, kesombongan harta, dan obsesi pekerjaan tanpa henti. Kau datang merobohkan semuanya dan mengajari saya akan arti dari sebuah perjuangan hidup tanpa pamrih. Kau mengajari saya bagaimana cara menjadi manusia seutuhnya yang memiliki kelembutan jiwa. Mata indah embun seketika berkaca-kaca, menahan haru saat mendengar rentetan pengakuan jujur dan sangat romantis dari pria yang paling disegani di seluruh penjuru kota ini. Seluruh pertahanan batin yang ia bangun selama ini runtuh seketika tanpa sisa. Selama hidupnya, ia hanya berfokus pada kerasnya jalanan untuk bertahan hidup dan melindungi nyawa ayahnya. Ia tidak pernah berani sekalipun bermimpi untuk mendapatkan tawaran cinta suci dari seorang laki-laki penguasa yang derajat sosialnya bagaikan jarak antara langit dan dasar bumi dengannya. Namun saya ini tetaplah hanyalah seorang wanita jalanan yang sangat miskin dan kumal, bisik. Embun dengan butiran air mata yang mulai menetes deras membasahi kedua pipinya. Saya sama sekali tidak memiliki warisan, kekayaan materi apapun untuk bisa berdiri sejajar dan pantas berdampingan dengan Bapa di hadapan dunia. Bima segera meletakkan ujung jari telunjuknya tepat di depan bibir embun menghentikan ucapan merendahkan diri dari gadis luar biasa itu. Kekayaan harta benda yang dipuja orang-orang itu hanyalah deretan angka-angka semu di atas lembaran kertas yang bisa lenyap terbakar kapan saja. Tegas Bima mematahkan seluruh ketakutan. Masa depan di dada embun, kekayaan, jiwamu yang murni, ketegaran hatimu yang sangat tangguh, dan cinta tulus sucimu kepada ayahmu adalah harta karun paling mahal nilainya yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan seluruh tumpukan uang yang saya miliki. Saya sama sekali tidak mencari seorang ratu pajangan yang hanya bisa duduk manis diam menikmati fasilitas kemewahan. Saya sedang mencari seorang satria pendamping hidup abadi yang berani berdiri memegang pedang menghadapi kerasnya badai kehidupan bersama saya sampai menua. Cinta yang paling abadi dan tak tertembus usia selalu berakar kuat dari rasa saling mengagumi kualitas karakter terdalam yang dimiliki, tumbuh subur, mekar di atas taburan pupuk perjuangan, nasib bersama dan pada akhirnya bermekaran secara indah meruntuhkan segala bentuk jurang pemisah kasta yang hanya diciptakan oleh kesombongan. Standar dunia fana, sebuah pelukan yang sangat erat mengakhiri semua keraguan. Kelam pada malam itu, Bima menarik pinggang embun ke dalam dekapannya di bawah perlindungan payung hitam dari
Rintik hujan. Embun membalas pelukan itu dan menangis bahagia melepaskan seluruh beban penderitaan pahit kemiskinan yang selama ini membelenggu hidupnya dengan kejam. Malam yang dingin itu menjadi saksi bisu akan bersatunya dua keping, jiwa yang saling melengkapi kelemahan dalam sebuah ikatan cinta yang sejati. Kisah panjang yang berliku ini pun pada akhirnya ditutup dengan sebuah senyuman. Kelegaan yang mereka sangat indah. Sang ayah kini memiliki tempat terhormat dan layak untuk memamerkan seluruh karya seninya. Tidak lagi perlu merasakan siksaan panas debu jalanan yang kejam. Sementara itu, Bima dan Embun terus berdiri berpelukan, berdampingan secara setara dan sederajat. Mereka saling menatap dengan penuh kasih sayang di depan bodi mobil klasik bersejarah yang menjadi takdir mereka. Dari kejauhan, pandang siluet pemandangan romantis. Mereka berdua terlihat menyatu bagaikan sebuah lukisan malam yang sangat sempurna tak bercelah. Cerita ini kini bukanlah lagi menceritakan tentang kelise kisah si bos kaya raya penindas dan sang gadis miskin pemulung besi jalanan, melainkan telah berubah menjadi sebuah cerita keabadian tentang dua orang anak manusia teguh yang berani menembus batas perbedaan kelas sosial demi menemukan sebuah makna kebahagiaan hakiki di bumi. Sudut pandang kehidupan kini perlahan mulai menjauh dari mereka. Lensa kamera alam semesta merangkum sebuah potret termanis mereka berdua yang sedang tersenyum sangat lebar, menyongsong datangnya lembaran masa depan baru yang selamanya dipenuhi oleh terang cahaya cinta kasih yang tiada akhir. Sahabat, kisah Bima dan Embun tadi mengajarkan kita satu hal yang sangat berharga, bahwa kemuliaan seseorang tidak pernah diukur dari apa yang ia kenakan, melainkan dari ketulusan hati dan keberaniannya dalam menjaga kehormatan. Harta bisa saja hilang, namun karakter adalah kunci yang akan membuka pintu kebahagiaan yang sejati. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk selalu memanusiakan manusia. Sampai jumpa di kisah menginspirasi lainnya. Wassalamualaikum. Ya.